Nah, selanjutnya ada pertanyaan nih dari Sabil R, Sabil apa ini ya, nggak tahu dah, pokoknya itu ya. Nah, kata Sabil gini, kalau kita halangan, misalkan kita lagi ngedawamin sebuah surat, misalkan kita ngedawamin sebuah surat Al-Waqiah yang kita baca setiap hari. Nah, biasanya kan kalau perempuan itu suka ada halangan, ada uzurnya. Nah, gimana cara mengganti dawam itu gitu? Apakah bisa dengan mengganti dengan sholawat atau bisa mengganti dengan surat Al-Fatihah gitu? Bagaimana cara mengganti dawam itu agar tetap terisi gitu? Pada dasarnya kalau perempuan itu kan memang ada batasan. Ketika dia halangan itu otomatis Quran itu tidak bisa dibaca. Haram bahkan hukumnya membaca Al-Quran seorang perempuan yang sedang halangan. Tetapi dia selalu ingin berbuat baik. Halangan itu kan sebuah keniscayaan yang tidak bisa kita nafikan bagi seorang perempuan. Mal ini adalah sedang haid misal. Nah, bagaimana? Ya tentu ya kita hentikan untuk Quran, tetapi kan bisa yang lain. Boleh bersolawat boleh ya, atau yang lain-lain, berzikir gitu, bertasbih, boleh silakan. Ya, gitu. Jadi ya, boleh ya. Zikir juga itu kalimat-kalimat Allah. Kalimat-kalimat Allah ada di Quran, tapi kita niatkan tidak membaca Al-Quran, tetapi niatkan zikir. Nah, kita niatkan zikir, maka itu boleh bagi seorang yang sedang halangan. Ya. Syukur ingin selalu berbuat baik, ingin selalu ya lisan ini dengan tasbih, nah itu. Jadi boleh ya Sabil, karena dalam kita lagi halangan pun kita boleh berzikir gitu untuk mengganti semua ibadah-ibadah kita gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, nah, gimana hukumnya kalau seorang itu puasa tapi harus mandi wajib di siang hari? Puasanya tetap sah sepanjang dia niat ya, karena pembatalan puasanya bukan karena itu ya, kecuali dia kalau misalnya batalnya itu pada saat memang sudah niat puasa ya, dengan pembatalan seperti muntah secara sengaja, kemudian junub ya, karena hadas dan sebagainya. Tapi karena lupa mandi itu ya tergantung lupanya. Kalau ada unsur kesengajaan padahal ini sudah waktunya tidak lalu mandi, maka itu dosa hukumnya, bahkan sampai ketiduran misalnya ya, sampai tertidur atau ketiduran karena unsur kesengajaan, maka hukumnya dosa, walaupun puasanya tetap sah. Puasanya boleh saja dilanjut, mandi ya itu. Kemudian sholatnya kan ketinggalan, berarti secara otomatis ya sholat aja qadha berarti. Nah, seperti itu ya, boleh dan tidak membatalkan puasa, lalu kemudian cuma sah tapi berdosa ya, seperti itu. Ya, jadi tergantung dari orangnya itu melakukan. Kalau misalkan dia menyengaja, maka itu akan dosa. Tapi kalau misalkan memang dia lupa kan, maka akan dimaafkan. Nah, seperti itu. Ya, oke. Jadi ada dua tuh, ada dimaafkan, ada yang berdosa. Berdosa itu ada unsur kesengajaan. Jadi kenapa dia sudah masuk waktu, sudah imsak segala macam, dia masih, ya itu namanya termasuk daripada tasyahul. Tasyahul itu yang menganggap enteng, menganggap ringan, lalai. Tasyahul itu. Ya karena kelalaian itulah dia disangsinya oleh Allah. Ya dosanya diberi dosa. Ya, sebenarnya Islam itu nggak sulit ya, tapi sulit. cuman kitanya manusianya yang kadang membuat kesulitan sendiri. Iya. Oke. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ini dari Nina Hartini. Iya. Nah, ini kan sekarang ini anak muda ini kan sekarang lagi pada zamannya, lagi pada lockdown sekarang. Tuh masa lockdown yang dimana kita tuh nggak boleh kemana-mana, dan bahkan hampir semua orang pun kerjaannya di rumah dan apapun lakukan di rumah. Sampai akhirnya anak muda tuh suka banyak ada yang nonton drama Korea gitu. Sekarang tuh lagi zaman drama-drama Korea yang
isi filmnya itu percintaan. Nah, pertanyaannya gimana hukumnya kalau misalkan kita nonton drama Korea ini terus di dalam film itu tuh ada unsur-unsur negatif gitu, kayak adegan-adegan yang nggak sepatutnya gitu. Nah, gimana hukumnya kalau kita lagi puasa terus kita nonton itu gitu? Puasa tidak membatalkan puasa dengan menonton itu, kecuali dengan menonton lalu kemudian dia sampai menghayal kemudian keluar sperma, itu membatalkan puasa karena keluarkan sperma misalnya, karena tadi menghayal. Nah, ini yang membatalkan. Adapun tidak ada pembatalan, tidak ada unsur pembatalan yang membatalkan puasa seperti tadi, itu nggak ada masalah dan puasanya nggak batal, cuma berdosa karena melihat hal-hal yang mubadir, ya, melihat hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, terlebih dia lagi puasa bukan memperbanyak membaca Al-Quran, malah menonton, bahkan ada adegan-adegan yang kayak model begitu. Nah, itu sekali lagi puasanya ya tadi dia berdosa dan tidak mendapatkan pahala. Kan banyak Rasulullah katakan banyak orang puasa tapi puasanya itu hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Nah, seperti apa puasanya ketika ditanya sahabat? Ya itu tadi, matanya dia nggak bisa fokus, telinganya nggak bisa ibadah. Jadi kan puasa itu al-imsak, menahan mata, menahan sesuatu yang tidak bermanfaat, telinga mendengar sesuatu yang tidak bermanfaat, dan semua anggota tubuh yang lain yang ketika dia melakukan hal yang tidak bermanfaat, bukan puasanya yang batal tapi pahala puasanya bahkan berdosa sekaligus. Nah, ini yang disinyalir oleh Rasulullah. Banyak orang umatku yang melakukan puasa seperti itu, seperti tadi dengan lockdown lalu dia kan bisa membaca Al-Quran, tapi malah justru menonton hal-hal yang tidak tidak bermanfaat seperti itu, ya. Jadi intinya tidak membatalkan pahala puasa, tetapi puasanya berdosa, ya. Jadi sehingga hanya mendapat lapar dan dahaga, matanya tidak puasa, telinganya tidak puasa, masih. Ya. Nah, itu tadi pertanyaan dari Nina Hartini. Nah, dari Anissa Febrianti. Nah, dia nanya katanya kalau kita ketiduran terus waktu